cerita yang disampaikan Ustaz Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita. Saya ingat dulu ada satu cerita yang disampaikan Ustazah Ibtisam itu juga ya. Waktu itu cerita, dia bilang ada satu keluarga masuk Islam. Dan itu benar-benar mengagumkan buat saya katanya. Saya kagum sama mereka dari keinginan mereka untuk terus bisa barengan sama Nabi Muhammad SAW. Dia bilang mereka tuh kerjaannya tiap hari suka nanya. Dia bilang, Ustazah, Nabi Muhammad kalau makan gimana? Ustazah, Nabi Muhammad kalau minum gimana? Ustazah, Nabi Muhammad kalau ini gimana? Dia bilang setiap hari kerjaannya nanya Nabi Muhammad gimana, Nabi Muhammad gimana. Sekeluarga masuk Islam di Australia sana. Bapak, ibu, sama anaknya kecil-kecil. Dia bilang satu waktu pagi-pagi nanya, Ustazah, anak saya sakit gigi. Subuh-subuh. Dia bilang, oh iya, saya bukan dokter gigi. Jadi nanti kalau waktunya dokter gigi buka, silakan bawa ke klinik gigi. Dia bilang, saya akan Ustazah, akan bawa anak saya ke tempat gigi, klinik gigi. Saya cuma mau nanya Ustazah, Nabi Muhammad pernah sakit gigi enggak? Kata Ustazah Ibtisam, waduh saya enggak pasti. Tapi yang pasti Nabi Muhammad pernah sakit. Dia bilang, kalau gitu Ustazah kasih tahu saya, apa yang dilakukan Nabi ketika Nabi Muhammad sakit gigi atau sakit yang lain, biar anak saya sebelum pergi ke tempat dokter gigi itu udah ngerjain dulu apa yang dilakukan sama Nabi Muhammad ketika sakit gigi. Ini luar biasa banget pemikirannya. Biar dia dapat duluan nih jatah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada dia karena sakit gigi itu dengan mengikuti dan menghadirkan Nabi Muhammad dalam sakit giginya. Ini pemikiran sangat cerdas sekali teman-teman sekalian. Kita di saat makan, jatah rahmatnya Allah dari makan adalah saat kamu mengikuti Nabi Muhammad dalam cara makanmu. Sebab kan Nabi Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saat kamu berpakaian, maka jatah kasih sayang Allah dari pakaianmu adalah saat kamu mengerjakan apa yang dikerjakan Nabi Muhammad, menghadirkan Nabi Muhammad dalam cara berpakaianmu. Saat kamu mengerjakan apapun dalam kehidupan, saat kamu menikah misalnya, maka jatah rahmat Allah kepadamu dari pernikahanmu adalah ketika kamu mengikuti sunnah Nabi dalam pernikahanmu tersebut. Ketika kamu meniatkan bahwa nikahmu adalah untuk memperbanyak generasi umat yang akan bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Maka jatah rahmat Allah terhadap segala sesuatu adalah tergantung pengikutanmu kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya saya ajarkan, kata Ustazah Ibtisam, untuk membaca Alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih ya Allah atas keadaan apapun. Nabi Muhammad kalau lagi sakit bacanya itu. Wah, Alhamdulillah, makasih Ustazah. Nabi Muhammad memang luar biasa. Dikasih sakit aja tetap terima kasih. Makasih Ustazah. Dia bilang satu hari saya berkunjung ke rumah keluarga itu. Suaminya lagi kerja, siang-siang hari saya duduk-duduk nih, kata Ustazah Ibtisam, sama istri ibu ini, sama ada beberapa anak kecilnya yang belum sekolah ada di rumah itu. Dia bilang kami ngobrol berbagai macam hal, dia kemudian tiba-tiba memberhentikan bicara saya. Dia bilang, maaf Ustazah, harus saya potong Ustazah, sebentar Ustazah. Ada kepentingan mendesak yang harus saya kerjain. Saya pikir, oh dia mungkin keingetan sama kompor belum dimatiin. Mungkin keingetan sama setrikaan belum dicabut. Dia bilang ternyata dia menuju kamar mandi. Dibuka pintu kamar mandi, dikeluarin anaknya dari kamar mandi. Dia bilang, Mama tadi lihat nak, kamu masuk kamar mandi kaki kanan. Padahal seharusnya kamu masuk kamar mandi kaki kiri Mama, katanya. Dia bilang sekarang ulangi lagi. Mama mau lihat kamu masuk kamar mandi kaki kiri. Terus ditanya sama dia, kenapa nak kamu masuk kamar mandi kaki kiri? Ingat apa yang Mama bilang kemarin? Dia bilang, biar karena Nabi Muhammad masuk kamar mandi kaki kiri Mama. Kenapa kamu harus masuk kamar mandi kaki kiri? Dia bilang karena Nabi Muhammad masuk kamar mandi kaki kiri. Biar kenapa nak kamu ngikutin Nabi Muhammad?
biar kaki saya bisa berada di belakang kaki Nabi Muhammad, Mama. Biar kaki saya ada di belakang kaki Nabi Muhammad alaihissalam. Rahmatnya Allah kepada kakimu tergantung dari seberapa kakimu mengikuti kakinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah menjadikan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Matamu juga begitu. Seberapa besar kasih sayang Allah kepada matamu tergantung matamu tuh waktu di dunia kamu pakai buat apa. Seberapa dekat sama Nabi Muhammad, seberapa dekat, berapa banyak lantunan ayat Al-Quran yang kamu baca, berapa banyak sejarah Nabi yang kamu baca, kamu pakai buat ngelihat orang dengan cara seperti apa. Semakin mirip matamu sama matanya Nabi Muhammad, semakin mungkin matamu untuk menjadi mata yang paling dicinta Allah, paling disayang Allah Subhanahu wa taala karena kedekatan matamu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin jauh dari rahmatnya Allah, semakin dekat dengan laknatnya Allah, semakin dekat dengan kehancurannya mata, semakin dekat dengan kehancuran kehidupan, bahkan dunia hingga akhirat. Makanya Nabi Muhammad bilang, well, kata Nabi Muhammad alaihissalam, celaka. Buat siapa? Mata yang celaka tuh yang bagaimana ya Rasulullah? Well, liman la yarani yaumal qiyamah. Celaka orang yang matanya tidak bisa melihat aku, wahai Aisyah. Mata yang jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu dunia akhirat, teman-teman sekalian. Dari dunia juga nih. Siapa yang kepengen hidupnya senang, pengen matanya senang, bisa ngelihat keindahan, bisa pakai buat mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW. Ada Nabi Muhammad di matamu, akan menjadikan matamu sebagai tempat turun hujan rahmat Allah di atas muka bumi. Telinga kita juga gitu. Semakin sering dengar Nabi Muhammad, semakin sering dengar sholawatan, semakin sering dengar ajaran Nabi Muhammad, semakin sering dengar ayat Al-Quran dibacakan, semakin mendekatkan telingamu kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Telingamu jadi telinga yang disenengin sama Allah. Telinga yang dibahagiakan sama Allah Subhanahu wa taala. Dari dunia hingga kelak di hari akhirat. Semakin jauh dari hal-hal yang seperti itu, maka semakin jauh pula lah telingamu dari rahmatnya Allah. Sehingga akhirnya susah terus-terusan. Senengnya dengar orang berantem tuh nanti itu. Nanti akhirnya sering dengar omelannya suami, sering dengar kata-kata yang gak enak dari anak-anak. Kenapa gitu? Karena telinganya jadi telinga yang gak enak, telinga yang jauh dari rahmatnya Allah SWT. Lisan kita juga gitu. Kalau sering lisannya bacain sholawat, udah deh, tukfahamuk kata Nabi Muhammad, hilang semua susahmu. Senjata kita emang sholawat, dah deket aja sama Nabi Muhammad SAW. Bahagia hidup dunia, bahagia hidup akhirat, sebab di sanalah terdapat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita sekalian. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sekalian. Kita minta dengan berkatnya Nabi Muhammad SAW, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah tutup aib-aib kita, Allah rahmati keadaan kita, Allah sayangi kita. Minta sama Allah, ya Allah, sudah terlanjur dijadikan umat Nabi Muhammad, kami minta teruskanlah keterlanjuran ini sampai panjang hingga di negeri akhirat. Ya Allah, Engkau telah menjadikan kami umat Nabi Muhammad tanpa kami minta. Kami meminta kepadamu ya Allah agar Engkau tetapkan kami sebagai umat Nabi Muhammad sampai mata kami Engkau izinkan memandang wajah Nabi Muhammad, sampai telinga kami Engkau perkenankan mendengar suara Nabi Muhammad, sampai lisan kami Engkau perkenankan mengucap salam kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, Engkau yang mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami utus Engkau wahai Nabi Muhammad sebagai kasih sayang kami ke atas muka bumi ini. Kasih sayang kami kepada hamba-hamba kami utuskan Engkau wahai Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan jauh-jauhkan kami dari kasih sayang-Mu ini.
Jangan jauh-jauhkan kami dari Nabi Muhammad ya Allah. Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Kami minta rahmat-Mu berupa Nabi Muhammad ya Allah. Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Jangan jadikan kami jauh dari Nabi Muhammad ya Allah. Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Untuk yang sedih di antara kami, Nabi Muhammad untuknya ya Allah. Untuk yang sedang sakit di antara kami, Nabi Muhammad untuknya ya Allah. Sehingga dengan tengadah tangan-Nya Engkau karuniakan kesembuhan baginya ya Allah. Untuk yang sedang berduka cita karena kehilangan orang yang tercinta dalam hidupnya, ya Allah, Nabi Muhammad untuknya ya Allah. Hiburlah hatinya dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, untuk anak-anak kecil di antara kami, Nabi Muhammad untuknya. Biarkan kasih sayang beliau sebagai seorang nabi mewarnai kehidupan anak-anak kecil kami ya Allah. Jangan jauhkan mereka dari kasih sayang Nabi Muhammad. Ya Allah, biarkan anak-anak kecil kami merasakan indahnya kasih sayang baginda Nabi Muhammad ya Allah. Dekatkan anak-anak kecil kami kepada Nabi Muhammad. Dekatkan Nabi Muhammad kepada anak-anak kecil kami ya Allah. Dekatkan anak-anak kami kepada Nabi Muhammad ya Allah. Jangan biarkan mereka menjauh dari Nabi Muhammad. Anak-anak kami, cucu-cucu kami, ponakan-ponakan kami, belia-belia kami, anak-anak kecil kami, ya Allah, biarkan mereka merasakan indahnya kasih sayang-Mu yang Kau berikan lewat baginda kami Nabi besar Muhammad, ya Allah, agar bahagia hidupnya ya Allah, agar bagus nasibnya ya Allah, agar indah jalan kehidupannya ya Allah. Dekatkan mereka dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad untuk remaja-remaja kami ya Allah. Jangan biarkan mereka salah arah, jangan biarkan mereka salah jalan. Jangan biarkan mereka ya Allah tersesat dari tujuan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, Nabi Muhammad untuk para remaja-remaja kami ya Allah. Ya Allah, Nabi Muhammad untuk yang jadi pasangan di antara kami ya Allah. Karuniakanlah kesabaran, karuniakanlah kemampuan untuk menjadi pasangan yang baik seperti yang telah dicontohkan Nabi Muhammad. Dekatkan kami semuanya kepada Nabi Muhammad ya Allah. Dekatkan kami semua kepada Nabi Muhammad ya Allah, hingga kami dapat mengikuti ajaran Nabi Muhammad, mengikuti akhlak Nabi Muhammad, dan menjadi pasangan yang baik bagi pasangan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kepada Engkau kami mohon ya Allah. Nabi Muhammad untuk orang-orang tua di antara kami ya Allah, ya Allah. Jangan biarkan jalan mereka jauh dari Nabi Muhammad ya Allah. Untuk yang sudah lanjut usia di antara kami, Nabi Muhammad untuknya ya Allah. Telah banyak ia ditinggalkan orang-orang di sekelilingnya ya Allah. Jangan biarkan Nabi Muhammad meninggalkannya. Karuniakanlah kedekatan mereka kepada baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Allahumma ya Allah, jangan biarkan kami jauh dari kasih sayang-Mu yang tertebar di atas muka bumi ini. Karuniakanlah dalam hati kami cinta padanya. Karuniakan dalam hati kami cinta padanya. Karuniakanlah dalam anggota tubuh kami keinginan mendekat kepada sunnah-sunnahnya. Karuniakanlah pada lisan kami kesenangan menyebut-nyebut namanya. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karuniakan hati kami keinginan untuk mencintainya. Karuniakan dalam hati kami ya Allah cahaya dari cahayanya. Karuniakanlah dalam hati kami ya Allah rahmat-Mu berupa iya ya Allah. Nabi Muhammad taruhkan dalam hati kami ya Allah. Nabi Muhammad taruhkan dalam hati kami ya Allah. Jangan pernah lepas dari hati kami sampai kami menghadap kepadamu dengan membawa cinta padanya. Allahumma ya Allah, sibukkan
Sibukkan hidup kami dengan Nabi kami Muhammad alaihi salatu wasallam. Sibukkan kami untuk bisa menjadi pembela baginda Nabi besar Muhammad alaihi salatu wasallam. Sibukkan pikiran kami dengan mengingat beliau. Sibukkan lisan kami dengan bersalawat padanya. Sibukkan hari-hari kami untuk bisa memperjuangkan ajaran agamanya. Sibukkan diri-diri kami ya Allah untuk menjadi sebaik-baik umatnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.